Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Abna'i at-talabah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan materi akhlak kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adab qada'ul hajah, adab-adab buang hajat. Dan alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan adab al-wudu, adab-adab berwudu. Abna'i at-talabah, al-wudu'u syartun li sihhatis shalah. Al-wudu'u syartun li sihhatis shalah. Berwudu atau wudu merupakan syarat sehatnya, benarnya, sahnya salat seseorang. Apa itu wudu? Wa huwa tathhirul a'dha'i adh-dhahirah bil ma'. Tathhir itu membersihkan, mensucikan. Lil a'dha, untuk anggota-anggota wudu. Adh-dhahirah, yang nampak. Bil ma'i, dengan air. Tamhidan lid-dukhuli fis shalah, sebagai muqaddimah, sebagai permulaan untuk masuk, untuk mengerjakan ibadah salat. Wasti'dadan limunajatillahi ta'ala, dan juga sebagai isti'dad. Apa arti isti'dad? Persiapan untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibai rahimani wa rahimakumullah. Adab wudu yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kali ini, sesungguhnya sudah biasa antum amalkan, sudah biasa antum lakukan, karena saya yakin antum semua sudah mempelajari bagaimana tata cara wudu yang benar. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan atau untuk membahas adab per adab yang ada dalam bab ini, di sini atau di muqaddimah bab ini, muallif
menyinggung beberapa hal tentang wudu. Yang pertama, beliau mengatakan wudu kita itu adalah syarat sah sholat seseorang. Artinya, ketika ada orang yang tidak berwudu, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Dan di sini juga beliau menjelaskan apa itu wudu. Kata beliau, tathhirun lil a'dha'iz zahirah bil ma'. Mensucikan anggota-anggota wudu yang nampak dengan air. Untuk apa? Tamhidan lid-dukhuli fis shalah. Sebagai permulaan, sebagai awal bagi seseorang untuk mengerjakan ibadah salat. Dan juga sebagai isti'dadan, sebagai persiapan bagi seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi ta'ifatun minal adab al-islamiyah fil wudu. Dan ini ta'ifah, sekelompok ya, atau sejumlah adab-adab Islam dalam berwudu. Yang pertama, ibtida'ul wudu'i bitasmiyatillahi ta'ala. Adab wudu yang pertama, ibtida'ul wudu'i. Memulai wudu dengan membaca tasmiyah. Membaca bismillah. Karena sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata, tidak ada salat, tidak sah salat, liman la wudu'alah, bagi orang yang tidak punya wudu. Bagi orang yang belum berwudu, tidak sah solatnya kalau dia solat. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Dan tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau membaca bismillah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya bagaimana hukum tasmiyah, hukum mengucapkan bismillah sebelum berwudu, beliau mengatakan at-tasmiyah, membaca bismillah ketika berwudu, hukumnya sunnah. Menurut jumhur ulama, mengucapkan atau membaca bismillah ketika mau berwudu, hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya membaca bismillah sebelum wudu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang ingat. Ya. Ada seorang yang mau berwudu dan dia ingat bahwasanya salah satu sunnah berwudu adalah membaca basmalah. Nah, ketika orang seperti ini dia ingat bahwasanya itu adalah sunnah, maka ketika itu hukumnya wajib, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi orang yang ingat maka tidak layak untuk meninggalkan
membaca basmalah ketika atau bacaan basmalah ketika mau berwudu. Bagaimana kalau orang tadi lupa, ya, dia tidak membaca basmalah karena lupa? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, fa in nasiya au jahila fala syai'a alaih. Kalau dia lupa ketika berwudu, dia langsung berwudu tanpa baca basmalah karena lupa, atau dia tidak tahu hukumnya, maka kata beliau la syai'a alaih, enggak masalah. Wa wudu'uhu sahih, wudunya sah. Adapun orang yang sengaja meninggalkan atau tidak mau baca basmalah padahal dia tahu hukumnya, maka menurut beliau hendaknya orang tadi mengulang wudunya sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, dan keluar dari perselisihan ulama. Karena hadis tadi, ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu, tidak sah wudu seorang bagi orang yang tidak membaca bismillah. Baik. Jadi kalau kita ingat, maka jangan sampai kita tidak membaca basmalah. Tapi kalau kita lupa, maka wudu kita insyaallah tetap sah. Itu yang pertama. Memulai wudu dengan membaca basmalah. Bismillah. Al-hudu'u, yang kedua, al-hudu'u wa hudurul qalbi asna al-wudu. Hudu, mana hudu? Tenang. Hudurul qalb, menghadirkan hati. Asna al-wudu, ketika berwudu. Li'anna sakinah, karena ketenangan. Wal khusyu'a, dan kekhusyu'an. Fil wudu'i, dalam berwudu. Muqaddimatun, adalah pendahuluan. Lil khusyu'i fis shalah. Maksud dari adab yang kedua ini, ketika kita mau berwudu, kita usahakan kita berwudu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Selain itu, kita juga berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika berwudu. Ya. Jangan sampai hati kita kosong ketika melaksanakan ibadah wudu ini. Jadi, ketika kita berwudu, kita usahakan hati kita hadir ketika berwudu, bahwasanya kita sedang beribadah, bahwasanya kita sedang menjalankan salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Li'anna as-sakinata wal khusyu'a fil wudu' muqaddimatun lil khusyu' fis shalah. Karena ketenangan dan kekhusyuan ketika kita berwudu tadi itu sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan untuk mendapatkan kekhusyuan saat kita salat. Jadi hubungannya sangat erat. Kata beliau, kalau seseorang berwudu dengan tenang, berwudu dengan khusyuk, maka insyaallah ta'ala nanti ketika mereka salat, mereka juga akan mendapatkan ketenangan, mereka juga akan mengerjakan salat dengan khusyuk. Dan sebaliknya, kalau antum berwudu sambil main-main,
sambil ketawa, sambil main air sama teman misalnya, maka nanti ketika sholat juga nggak bakalan akan mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan. Ya. Jadi kalau misalnya antum mau khusyuk di dalam sholat, salah satu caranya adalah saat antum berwudu dengan tenang dan juga senantiasa menghadirkan hati kita ketika kita berwudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, isti'malus siwak inda kulli wudu'in. Menggunakan siwak setiap kali berwudu. Li'annahu matharatun lil fam. Karena menggunakan siwak itu dapat membersihkan mulut kita. Dan tidak hanya sebagai pembersih mulut, wa mardatun lirrabb, dan juga akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ini, yaitu sunnah menggunakan siwak atau yang semisal dengan siwak, pasta gigi, odol ya. Banyak di antara kaum muslimin sudah melupakan sunnah ini. Padahal Nabi SAW sangat menekankan, sangat menganjurkan bagi kita sebagai umatnya untuk senantiasa menggunakan siwak setiap kita berwudu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laula an ashqa ala ummati la amartuhum ma'al wudu'i bis-siwak 'inda kulli shalah. Kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku tidak akan memberatkan umatku, la amartuhum ma'al wudu'i bis-siwak 'inda kulli shalah. Niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali mereka salat. La amartuhum ma'al wudu, niscaya aku akan memerintahkan mereka setiap wudu untuk bersiwak ketika mereka hendak salat. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sangat menekankan kepada kita, ya, kepada kita sebagai umatnya untuk bersiwak setiap kali kita salat atau setiap kali kita hendak berwudu. Dan ini adalah salah satu rahmat dan kasih sayang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kita sebagai umatnya. Beliau tidak ingin, ya, menyusahkan umat beliau dengan sesuatu, dengan amalan yang kira-kira sulit untuk dilakukan oleh umatnya. Karena kita tahu bahwasanya siwak, ya, di zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Di zaman dahulu siwak hanya ada di tanah Arab. Sedangkan kaum muslimin tidak hanya di
tidak hanya di masyarakat atau tidak hanya di tanah Arab. Karena itu kalau dipaksakan atau diwajibkan kaum muslimin untuk menggunakan siwak setiap kali mereka berwudu, maka ini tentu memberatkan. Kita orang Indonesia, gimana caranya untuk mendapatkan siwak? Dahulu ya, susah. Atau orang yang lebih jauh lagi, kaum muslimin yang di bagian timur sana misalnya, atau bagian Afrika sana jauh. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan siwak? Tentu sangat sulit. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah untuk mendapatkan siwak di negara kita di Indonesia sekarang tidak terlalu susah. Sudah banyak toko-toko yang menjual siwak. Mulai dari harga yang murah sampai yang mahal. Jadi yang ketiga ini insyaallah ta'ala bisa kita amalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarkul kalami wad-dhahiki wal-la'ibi bil ma'i athna al-wudu. Tarku asalnya taroka yatruku, artinya meninggalkan. Meninggalkan al-kalam, meninggalkan pembicaraan atau tidak berbicara. Wad-dhahik, dhahik itu artinya tertawa. Tidak tertawa ketika berwudu, tidak berbicara ketika berwudu. Wal-la'ib, dan tidak bermain-main. Bilma, dengan air. Athna al-wudu, ketika berwudu. Poin yang keempat ini atau adab yang keempat ini seringkali kita dapatkan dari anak-anak kita, khususnya dari anak-anak yang baru ya, yang kelas 7. Masih banyak di antara mereka yang dahulu ya, bukan kelas ini, yang tahun-tahun kemarin. Bukan antum. Yang tahun-tahun kemarin masih banyak di antara mereka kalau mereka wudu sambil ngobrol. Cuci muka sekali, ngobrol lagi. Cuci muka lagi, ngobrol lagi. Ada juga sambil ketawa-ketawa. Ada juga sambil beruduk sambil menyiram air ke teman yang di sampingnya atau yang di balik tembok sana, bercanda. Jadi ini bukan adab seorang muslim, apalagi seorang santri penuntut ilmu, ya. Kalau kita berwudu tadi, ya, kita wudu dengan tenang, nggak boleh kita berwudu sambil berbicara, sambil ngobrol. Tidak boleh kita berwudu sambil tertawa-tertawa ya. Karena kalau kita berwudu seperti ini, berwudu sambil ngobrol, berwudu dengan sambil tertawa, sambil bermain, saya yakin nanti ketika sholat orang seperti ini nggak akan bakalan khusyuk. Dia akan mengingat apa yang dia lakukan ketika wudu tadi. Ketika sholat, dia akan mengingat-ingat apa yang dia kerjakan pas wudu tadi. Bagaimana dia menyiram temannya. Dia akan mengingat apa yang diobrolkan dengan temannya. Karena itu, kita usahakan dan wajib ya, kita untuk meninggalkan hal-hal seperti ini. Kalau berwudu, jangan berbicara, jangan ngobrol. Kalau berwudu, nggak boleh sambil tertawa. Kalau berwudu, tidak boleh sambil bermain air. Ya.
nyiram teman antum nggak boleh. Kemudian yang kelima, tarkut tanshif bil mindil, tidak mengeringkan anggota wudu dengan mindil itu handuk, ya. Tapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya apakah boleh seseorang mengusap anggota wudunya dengan handuk atau yang semisal dengannya, kata beliau al-amru wasi'. Masalah ini masalah yang luas, ya. Perkara yang luas bagi yang mau mengeringkan anggota badannya dengan handuk atau yang semisal dengannya, kata beliau la ba's, tidak mengapa, ya, karena tidak ada satu hadis pun yang sahih sepanjang pengetahuan beliau, kata beliau, ada perintah untuk atau ada larangan yang melarang kita untuk membersihkan atau mengeringkan anggota wudu kita dengan handuk. Tidak ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dan juga tidak ada hadis yang memakruhkan, ya. Tidak ada hadis yang memakruhkan untuk membersihkan atau mengeringkan anggota wudu dengan handuk. Jadi intinya kata beliau, perkara ini perkara yang luas. Silahkan mau yang bagi antum yang mau mengeringkan anggota wudu dengan handuk atau yang semisalnya tidak masalah, atau juga yang mau dibiarkan tanpa dikeringkan juga enggak masalah. Baik, kita lanjut. Yang keenam, al-hirsu ala isbagil wudu. Al-hirsu ala isbagil wudu. Al-hirs, sungguh-sungguh. Ala isbag itu menyempurnakan. Ala isbagil wudu ziyadatan alal faraid, sebagai tambahan yang wajib-wajib. Ilal adudain wa ansafis saq, dengan mencuci al-adudain. Adudain itu di atas siku-siku, ya. Otot antum yang di atas siku-siku itu namanya adud. Wa ansafis saq, dan ansaf pertengahan, as-saq betis. Kan sunnahnya yang kita tahu mencuci kaki sampai apa? Kedua mata kaki. Mencuci lengan sampai siku-siku. Nah, di sini dianjurkan untuk melebihi hal tersebut. Ya. Wa khassatan fi awqatil bard, khususnya di waktu-waktu yang dingin. Li'annahu nurul mu'min, karena itu akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman. Wa hilyatuhu yaumal qiyamah, dan juga akan menjadi perhiasan bagi seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Dalilnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbagul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di atas ketidaksukaan.
menyempurnakan wudu atas hal-hal yang tidak disukai. Wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah untuk ke masjid. Amalan yang ketiga, wa intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat. Itu adalah seperti ribat, yaitu berjaga-jaga di medan perang. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah adab yang keenam. Kita disunahkan untuk menyempurnakan wudu kita. Terlebih ketika kita berada di tempat yang dingin, di musim yang dingin, disitulah sunnah ini dianjurkan. Taib, sepertinya kita cukupkan sampai di adab yang keenam. InsyaAllah ta'ala adab yang ketujuh dan selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.